Sahabat budaya Palembang Darussalam, saatnya liburan akhir pekan nih. Yuk sobat, kita berwisata ke Taman Punti Kayu yang ada di Jalan Kolonel Brilian, KM 6,5, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Di sana lagi ada Festival Art Punti Kayu yang isinya ada pameran lukisan, pameran bonsai, dan tanaman hias. Bagi kalian penggemar selfie, kalian bisa foto dengan latar suasana di Punti Kayu dan foto acara Punka Art Festival yang pasti instagramable banget. Ya udah, nunggu apa lagi? Yuk, siap-siap kita ke Taman Wisata Punti Kayu. Jangan lupa ya, ajak keluarga, teman, dan pacar kalian. Kalau punya. Kami dari Taman Wisata Alam Punti Kayu mengucapkan selamat Tahun Baru 2021. Semoga ke depan kita lebih sukses. Apa kira-kira program yang menarik di Punti Kayu di 2021 ini? Baik, di saat pandemi virus corona COVID-19 ini ya kita harus pintar-pintar mencari celah bagaimana mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin ya. Salah satu caranya kita melibatkan seniman yang ada di Kota Palembang, khususnya di Kota Sumatera Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan. Kita rangkul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang menampilkan kearifan lokal. Kemudian kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang untuk membangkitkan lagi wisata seperti JEF, off-road, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita melihat di tempat wisata, katakanlah yang lebih tua, Ancol katakanlah ya, di sana ada kan pasar seni, jadi bisa juga memanfaatkan seniman-seniman untuk kegiatan di sana, dan malah banyak seniman-seniman itu diproduksi oleh Ancol, artinya ada peran Ancol juga memunculkan seniman. Apakah Punti Kayu memungkinkan untuk itu? Baik. Bisa memungkinkan karena ya kita memang dari awal sudah peduli dengan seni dan budaya ya. Kita kalau memungkinkan untuk bekerja sama dengan seniman dalam hal itu misalnya meningkatkan pengunjung, menghibur pengunjung, ya apa salahnya kita coba untuk membuat seperti di Ancol. Ke depan kita akan mengembangkan Taman Sri Kestra. Ya. Di mana kami sudah membuat rancangannya dan rancangan itu sudah tertuang dalam rencana jangka panjang dan sudah disetujui oleh pusat. Alhamdulillah. Nah, ini nanti akan kita mulai buat sehingga kita mempunyai lokasi yang terkait dengan budaya di Palembang. Kemudian yang kedua, lokasi Taman Wisata Punti Kayu ini, suasana hijau seperti ini tetap kita pertahankan. Kami akan tetap menciptakan suasana di tengah kota ini, Taman Wisata Alam Punti Kayu ini tetap hijau, di mana di dalamnya ada jalan protokol dan sekitarnya ada aliran air yang kita jaga kebersihan dan lingkungannya. Sehingga ini mudah-mudahan ini akan menarik wisatawan dari luar maupun dari Palembang. Ya, ini menarik ya, di tengah-tengah berkembangnya Kota Palembang yang makin luas, makin besar, tentu suasana semacam Punti Kayu menjadi paru-paru kota itu harus tetap dipertahankan. Pak Sadito, ini ada berapa luasannya, ada berapa hektar? Luasan Taman Wisata Alam Punti Kayu berdasarkan SK Menteri itu seluas 39,9. Namun tidak semuanya kita gunakan karena ada lokasi yang tetap dipertahankan sebagai area perlindungan. Jadi kurang lebih ini hanya sepertiganya yang bisa kita manfaatkan. Jadi yang 2/3 kita pertahankan tetap hijau, yang sepertiga kita gunakan. Yang kita gunakan ini pun tetap kita ciptakan tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman yang kita atur sehingga suasananya itu tetap indah dan enak dinikmati.
sehingga produksi oksigen untuk dari Punti Kayu itu mudah-mudahan membuat suasana Kota Palembang lebih nyaman, segar. Gitu. Silakan kalau misalnya pas musim panas, silakan ke Taman Wisata Punti Kayu. Kami jamin dingin. Adem ya. Nah tadi Sri Kesetra, artinya Punti Kayu juga di samping perspektif lingkungan, sekarang udah memulai perspektif kebudayaan. Ya. Kemana kebudayaan lokal tadi. Ya. Sri Kesetra itu kan dari Sriwijaya, Taman Sriwijaya, artinya ke depan ada semacam edukasi tentang sejarah Palembang. Ya. Begitu Pak. Ya. Ya, betul. Jadi kalau mau tahu sejarah Sriwijaya, dan nanti ada juga di tambahan Batanghari 9 itu. Ya. Kan ada sungai itu. Ya. Jadi kita ada di tengah-tengah Taman Wisata Alam Punti Kayu ini ada anak sungai ya sebenarnya, anak sungai yang bisa kita manfaatkan sebagai miniatur Batanghari 9. Jadi kita bisa melewati sungai ini nanti dari hulu, kalau hulu kita kan di Bengkulu ya, tapi kita usahakan dari hulu kemudian ke tengah, ke hilir sampai ke laut. Ini nanti akan kita coba sajikan di tengah Taman Wisata Punti Kayu ini, sehingga orang akan menjadi tertarik masuk atau datang ke Punti Kayu untuk melihat budaya Sumatera Selatan yang tercermin dalam Taman Wisata Punti Kayu. Bukan cuma rekreasi saja, tapi ada edukasinya juga ya. Ya. Rekreasi edukatif ya. Ya. Edukasi edukatif. Baik Pak, ada harapan mungkin Pak Aden Naskah, harapan ke depan seperti apa? Ya, harapan kita ya tentunya masyarakat Kota Palembang khususnya bisa memulai berkunjung ke Punti Kayu, supaya mungkin dari usia dini anak-anak diajak ke Punti Kayu biar tahu sejarah kerajaan Sriwijaya itu seperti apa. Mungkin itu yang kita inginkan. Yang kemudian ya mungkin kalau sudah sekolah-sekolah nanti sudah mulai masuk kembali, kita harapkan ada kunjungan-kunjungan yang bersifat edukatif yang bisa menambah wawasan anak-anak sekolah nanti. Baik, Sarjito, ada lagi? Ya, himbauan kami, silakan datang ke Punti Kayu. Kami jamin lokasinya sejuk. Sejuk.